Kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Perkenalkan, Juliari Batubara, seorang mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju yang menyebutkan bagaimana perilaku anti korupsi. Dan pada 6 Desember 2020, Juliari Batubara tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus korupsi dana bantuan sosial oleh mantan Menteri Juliari Batubara, ada juga kasus korupsi Jiwasraya, kasus korupsi Indosuria, kasus korupsi ekspor benih, dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan yang baru kusebutkan itu hanya beberapa kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia 2 tahun belakangan ini. Dan bagaimana jadinya jika sekarang aku harus menyebut semua kasus korupsi yang telah terjadi? Banyak kan? Indonesia sendiri sudah berada di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Transparency International. Dan survei yang dilakukan oleh Transparency International ini digelar mulai dari Juni sampai September 2020 terhadap 17.000 responden di 20 negara di Asia. Kasus korupsi di Indonesia sangatlah miris. Bahkan menurut riset yang dilakukan oleh Transparency International juga, Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 37 poin dari skala 1 sampai 100 yang menjadikan Indonesia menjadi peringkat 102. Dan peringkat ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya yang dimana Indonesia berhasil memperoleh IPK sebesar 40 dengan peringkat 86. 37 poin, kok bisa serendah itu? So let's talk about corruption. Apa sih korupsi itu? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menguraikan sendiri apa itu korupsi dan bagaimana bentuk-bentuk korupsi dari video yang diupload oleh mereka di official YouTube-nya 7 tahun lalu. Tindak korupsi ini ada berbagai bentuk, diantaranya yang paling utama itu mengatur tentang kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Kemudian diantaranya juga ada mengatur tentang suap, tentang gratifikasi, yang mana terkait tentang tindak pidana korupsi ini juga ada mengatur tentang pemalsuan dokumen, kemudian ada tentang penggelapan, kemudian ada tentang suap. Dan untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang bisa dibilang cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jika kita mengkaji lebih dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ini, kita bisa melihat bagaimana klasifikasi bentuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi. Walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara jelas apa definisi dari korupsi, tapi mungkin undang-undang ini sudah mengatur kalau misalnya perbuatannya penyuapan, hukumannya segini. Kalau misalnya perbuatannya kerugian negara, hukumannya segini. Kalau misalnya dia dilakukan pas pandemik, hukumannya diperberat. Nah, dan menurut kesimpulanku, ini aturan sudah menyesuaikan bagaimana perbuatan dan hukumannya dengan baik. Jadi dari pandangan kita selama ini, apa sih yang membuat korupsi masih menjadi akar masalah di Indonesia? Jika kita merujuk pada undang-undang korupsi, di situ dikatakan bahwasanya jika si pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara, itu tetap juga tidak menghilangkan hak menuntutnya. Nah, saya pernah dengar testimoni dari seorang pakar hukum yang bernama Prof. Romli. Dikatakan bahwasanya pasal itu tidak relevan lagi untuk diterapkan. Karena coba kita lebih berpikir secara luas, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dia bakalan gak akan mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Karena walaupun dia mengembalikan kerugian keuangan negara, dia tetap bisa dituntut. Nah, apa yang menjadi pembaharuan hukum tersebut? Nah, Prof itu mengatakan bahwasanya itu tidak relevan lagi. Seperti itu. Nah, jika kita melihat data oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada tahun 2019 itu sebesar 6,2 triliun. Nah, 6,2 triliun ini hanya pada tahun 2019. Bagaimana jika kita menjumlahkan dari tahun ke tahun untuk total kerugian negara yang dilakukan oleh Tipikor? It's very awesome, right? Nah, mungkin dari tadi kita bicara soal how the corruption efeknya dari korupsi itu. Coba pikirkan.
Apa dampaknya? Nama saya Dedi Suprianto, pengusaha bakso kecil-kecilan, keseharian ya pedagang lah, keliling kan. Dengar kata korupsi ya kecewa lah gitu, karena kan kita terasa juga rakyat kecil gitu, karena bantuan ini gitu nggak pernah nyampe ke kita gitu. Kadang nyampe ya ditahan lagi, diputar-putar lagi gitu. Ya pokoknya saya ingin berubah lah gitu, pejabat-pejabat yang orang-orang besar, pengennya rakyat kecil ini dilihat lah gitu. Bagaimana itu bisa sangat berguna bagi masyarakat Indonesia? Memang yang korupsi pemerintah, tapi pasti berefek kan untuk masyarakat, bahkan untuk kehidupan kecil kita sehari-hari kan. Bahkan ketika kita mencari di internet, misalnya nih, kecelakaan dikarenakan rusaknya jalan. Nah, rusaknya jalan ini kenapa? Karena infrastruktur yang tidak dibangun dengan baik. Nah, kenapa infrastruktur jalan tidak dibangun dengan baik? Ya, korupsi pengadaan jalan dong. Nah, bagaimana jika tidak dilakukan korupsi pengadaan infrastruktur jalan? Mungkin angka kecelakaan karena jalan berlubang akan berkurang. Dan sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini, ketika kita berharap payung hukum kita, yaitu payung hukum tipikor, menjadi alat preventif untuk melakukan upaya korupsi, nyatanya data berbicara sebaliknya. Ketika kita berbicara tentang korupsi di Indonesia, peluang untuk melakukan upaya korupsi ini harus dicegah dengan upaya-upaya dari segala bidang, baik dari mental atau pendidikan seseorang, maupun dari sistem birokrasi yang mempermudah korupsi itu terjadi. Dan jika ini disatukan, mungkin korupsi akan sulit dilakukan. Misalnya nih, kalau misalnya kita punya mental yang sedari kecil udah gampang untuk melakukan perbuatan curang, gimana nanti besar kita nggak korupsi? Dan misalnya juga banyak oknum PNS atau ASN yang mempersulit upaya-upaya atau birokrasi yang terjadi di Indonesia. Ya, itu kan celah untuk melakukan korupsi kan? Di kelas organisasi pun pasti kita udah temukan tipikal-tipikal korupsi ini. Misalnya nih, ketua dari organisasinya menyuruh bendahara yang biasa untuk mengkalkulasikan uang yang masuk ke dalam sistem organisasi. Nah, ke lapangan anggaran udah dibentuk nih, anggaran udah disesuaikan. Nah, contohnya ketika bendahara membeli inventaris organisasi, ternyata di lapangan itu inventarisnya itu harganya murah, tetapi si bendahara ini mengkalkulasikan ke datanya itu ya mungkin harganya lebih tinggi daripada yang dibelikan di lapangan. Saat kita membicarakan korupsi, mungkin yang kita ingat itu pemerintah, mungkin yang kita ingat itu pejabat pusat, pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah. Namun perlu diingat, semua berangkat dari diri kita sendiri. Nah, walaupun perbuatan kecil seperti markup anggaran organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ya itu memang nggak bisa diklasifikasikan sebagai korupsi kan. Kalau misalnya dari tindak pidana itu adalah penggelapan. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah terbiasa dilakukan oleh semua anak Indonesia sejak kecil, sejak mereka kuliah atau sejak mereka SMA, bagaimana mereka ketika sudah menjadi pemangku kekuasaan untuk tidak korupsi? Bagaimana saya sebagai mahasiswa menyerukan anti korupsi ketika saya masih memarkup anggaran? Bagaimana dosen atau tenaga pengajar masih menyerukan anti korupsi kepada mahasiswa atau siswanya, tapi ketika mereka menjual buku, bukunya nggak datang? Nah, harapan saya di masa pandemi ini, semoga pejabat negara tahulah beban moralnya sebagai pejabat negara, penuhi apa yang menjadi hak-hak daripada masyarakat. Kiranya majelis hakim maupun bersama-sama penuntut umum mengajukan tuntutan yang lebih maksimal, majelis hakim juga menjatuhkan keputusan lebih maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga para pelaku tidak korupsi dia tentu akan terbeban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Ketika semua lini sudah berani dan mencoba untuk berubah, maka sambutlah the new super country Indonesia coming soon. Katakan tidak untuk korupsi. Indonesia, negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam.